Saya pikir bukan hanya Asia Selatan, tetapi sepertinya seluruh dunia sedang terseret ke dalam polarisasi geopolitik ini. Dan ini terjadi tidak hanya di tingkat negara, bahkan terjadi di tingkat media dan akademisi. Hampir seperti orang-orang didorong untuk mengambil sikap, apakah Anda pro-Cina atau anti-Cina, pro-Barat atau anti-Barat. Jadi ada polarisasi yang terjadi di seluruh dunia, tetapi tentu saja sangat intens di Asia Selatan. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Studi Netralitas. Dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Asoka Bandarajee. Dr. Bandarajee adalah seorang ilmuwan politik Sri Lanka dan penulis buku Krisis di Sri Lanka dan Dunia, di mana dia menganalisis asal-usul kolonial dan neoliberalisme dari masalah ekonomi dan politik negaranya. Dia juga berpendapat bahwa mekanisme yang sama membuat banyak negara berkembang, tetap dalam keadaan kemiskinan dan perjuangan internal yang terus-menerus. Saya berbicara dengan Dr. Bandarajee hampir 2 tahun yang lalu tentang bukunya. Dan hari ini, kami ingin memberikan pembaruan tentang apa yang telah terjadi di dan sekitar Asia Selatan, serta janji-janji yang tidak pasti dari dunia multipolar baru bagi negara-negara kecil. Dr. Bandarajee, selamat datang kembali. Dr. Bandarajee, welcome back. Yuda fit skadeg, Fauste, wed frigo. Thank you very much for coming online again. And Terima kasih banyak telah kembali online. Anda baru-baru ini menulis sebuah artikel yang Anda kirimkan kepada saya, dan saya menerbitkannya di Substack saya, tentang bagaimana dunia terlihat bagi negara-negara kecil di sekitar raksasa besar India dan China. Meskipun dunia multipolar dan BRICS memiliki banyak janji, pengalaman Sri Lanka menunjukkan bahwa kita perlu sedikit berhati-hati. Maksud saya, tidak semuanya indah dan penuh kasih. Pisarisis of rider sedikit, tap apidwanids stealing. explain a little bit what you've laid out there. Yes, I think that on the part of some progressives. Ya, saya pikir di pihak beberapa kaum progresif, baik di Barat maupun di apa yang disebut Global South, ada banyak optimisme tentang kebangkitan BRICS dan dunia multipolar. Tidak diragukan lagi bahwa tatanan internasional baru diperlukan karena AS dan Barat kehilangan dominasi mereka di dunia. BRICS didirikan untuk membawa multipolaritas dan keragaman ke dalam ekonomi serta struktur politik. Namun, ketika Anda benar-benar melihat apa yang terjadi, Anda menemukan bahwa negara-negara BRICS juga mengikuti model yang sama, model ekonomi yang sama untuk memulai pertumbuhan kapitalis yang kompetitif, dominasi teknologi, dan pengawasan yang mengarah pada ketidaksetaraan besar di negara mereka, serta kehancuran ekonomi. Dan juga ada banyak disparitas dalam dinamika kekuasaan antara negara-negara besar dan negara-negara kecil, seperti yang telah saya bahas dalam 2 artikel terbaru tentang hubungan India-Sri Lanka. Can you maybe Bisakah Anda memberi contoh dari krisis di Sri Lanka, di mana Anda berpikir bahwa dinamika kekuasaan tidak mendukung terciptanya dunia remadil? to a fairer world? Yes, I think in order to understand this that we have to look at. Ya, saya pikir untuk memahami ini, kita harus melihatnya tidak hanya dari segi politik tetapi juga ekonomi. Ketika negara-negara berada dalam situasi ekonomi yang sulit, seperti krisis di Sri Lanka pada tahun 2022, mereka menjadi terikat pada kekuatan yang lebih besar. Ada literatur tentang ini yang menyarankan bahwa krisis ekonomi 2022 di Sri Lanka, terutama gagal bayar, bisa dihindari. Ada pinjaman bilateral yang tersedia, tetapi sebaliknya, Sri Lanka ditekan untuk mengambil bailout dan restrukturisasi IMF yang pada dasarnya memindahkan Sri Lanka di pengaruh China ke dominasi Barat dan IMF. Jadi ketika sebuah negara sangat membutuhkan secara ekonomi dan pada dasarnya berada di posisi lemah, kekuatan lain dapat datang dan membuat tuntutan sebagai imbalan atas pinjaman dan bantuan yang diberikan. Satu tentu saja sudah dikenal persyaratan IMF. Ketika IMF menyelamatkan sebuah negara, ia memberlakukan banyak syarat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengeluaran negara.
Beban dari syarat-syarat ini seringkali jatuh pada masyarakat umum ketika tarif dinaikkan dan ketika layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan dipotong. Selain itu, privatisasi sektor milik negara dapat menyebabkan pengangguran bagi orang-orang yang bekerja di sektor-sektor tersebut dengan sangat sedikit manfaat ekonomi nyata yang datang ke negara tersebut. Ini tidak hanya terjadi dengan IMF, tetapi juga dengan India. India memberikan sesuatu seperti paket bailout senilai 4 miliar yang mencakup pertukaran mata uang, pertukaran dan pinjaman. Mungkin Sri Lanka think terutama negara India. That it was lacking at that time, essentially from India, and also it led to beneficial. Dan juga hal ini membawa banyak manfaat bagi perusahaan-perusahaan India yang beroperasi di Sri Lanka. India telah menggunakan pengaruh ini untuk membuat banyak tuntutan pada Sri Lanka. Beberapa MOU terbaru yang telah ditandatangani dengan India juga karena meningkatnya kekuatan ekonomi India atas Sri Lanka. Jadi sebuah negara yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit dan karenanya bergantung pada kekuatan eksternal juga dapat menyebabkan hilangnya kedaulatan, kemerdekaan politik dan ancaman terhadap keamanan nasionalnya yang mulai kita lihat dalam hubungan Indo-Sri Lanka, terutama dengan penandatanganan perjanjian pertahanan antara Sri Lanka dan India. Benar. Jika saya ingat argumen Anda dengan benar, Anda mengatakan bahwa perjanjian pertahanan ini, selain dari MOU pertahanan, selain tidak mengetahui secara pasti apa yang disepakati, juga datang dengan risiko lebih tinggi, adanya klausul yang entah bagaimana menyangkut kerjasama militer dengan Amerika Serikat yang sedang dilakukan India dalam format quadrilateral. De meristes with hawang sirte insable, itstruksing kuwamshin semafi, band kadanglam krangamithridge, menungkin small po awantergeist pulau tersebut. That might not at all be beneficial to the island. Absolutely, because Sri Lanka has had a tradition of. Tentu saja, karena Sri Lanka memiliki tradisi sebagai negara non-blok dan pernah menjadi pemimpin gerakan non-blok di masa lalu. Namun, daripada menyeimbangkan kekuatan-kekuatan berbeda yang semuanya berusaha mengendalikan Sri Lanka, sekarang Sri Lanka menjadi bagian dari aliansi segi empat yang diikuti oleh India. Quadrilateral alliance that India is a part of. Sekali lagi, Anda membuat hubungan antara ekonomi dan proses politik. Inti dari argumen ini adalah bahwa selama negara-negara kecil bergantung secara ekonomi pada bantuan, terutama bantuan yang datang dalam berbagai bentuk, khususnya mekanisme restrukturisasi utang ini, mereka terhubung dengan masalah bahwa negara-negara kecil, terutama negara berkembang, terjerat utang dalam mata uang asing. Utang tersebut dinyatakan dalam dolar AS atau rupiah India. Dan kemudian, Anda tidak pilihan lain selain mulai meminjam atau mulai meminta negara-negara ini untuk memberi Anda lebih banyak rupiah dan dolar. Jadi, sebelum Anda mengkritik Amerika Serikat dan Eropa karena menciptakan jebakan utang ini, apakah Anda berpikir bahwa India dan China juga terlibat dalam diplomasi jebakan utang untuk memiliki pengaruh atau memaksakan kehendak mereka? Yes, absolutely. Ya tentu saja, karena China dikritik atas kesepakatan Pelabuhan Hambantota. Pelabuhan Hambantota yang berada di lokasi strategis disewakan kepada China selama 99 tahun. Meskipun mungkin bukan konversi langsung dari utang sebagai pembayaran utang, itu tetap merupakan kesepakatan yang dibuat karena kebutuhan mendesak Sri Lanka yang berada dalam posisi terlilit utang dan membutuhkan lebih banyak devisa. Dan tentu saja dengan India, hal yang sama terjadi. Maksud saya, ini satu kebutuhan ekonomi dari pimpin ini, dari kesepakatan ini, termasuk terkonsentrasi istring negara India, pipa minyak multiproduk dan sebagainya. Bandar ini setelah inisiasi India, Sri Lanka juga mengikuti. Initiated by India, but Sri Lanka has gone along with it. But I think that in order to understand. Namun, saya pikir untuk memahami hubungan politik ekonomi ini kita harus melihat akar-akarnya pada periode kolonial
dengan diperkenalkannya ekonomi impor-ekspor dan ketentuan perdagangan yang bias terhadap negara-negara selatan, bahkan di era pasca kemerdekaan, ketentuan perdagangan memburuk bagi negara-negara selatan global. Kemudian ada gerakan non-blok. Gerakan non-blok bukan hanya fenomena politik di mana negara-negara bekas koloni ingin menjauh dari perang dingin dan dua kelompok yang berlawanan, tetapi mereka benar menyerukan jalur baru pembangunan ekonomi, hak bagi negara-negara ini untuk mengejar jalur pembangunan mereka sendiri. Jadi ada tatanan ekonomi internasional baru yang diminta oleh banyak negara di selatan global untuk mendapatkan syarat perdagangan yang lebih baik dalam hubungan mereka dengan utara global. Dan ini dibahas, Anda tahu, di bawah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan. Kemudian beberapa negara ini menasionalisasi perkebunan dan bisnis milik asing, seperti misalnya terusan Suez di Mesir, program substitusi impor, dan berbagai upaya lainnya dilakukan agar negara-negara ini dapat menjadi mandiri secara ekonomi dan ketergantungan ekonomi. Namun kemudian terjadi reaksi balik terhadap hal ini. Gerakan non-blok dan upayanya untuk mencapai otonomi politik dan ekonomi serta perjuangan kolektif bergerak maju dari tahun 1960-an hingga akhir tahun 70-an. Kemudian muncul neoliberalisme yang diperkenalkan dan ada semacam sabotas terhadap upaya dekolonisasi sebelumnya. Negara-negara seperti Sri Lanka dibawa ke dalam lingkup neoliberalisme dengan deregulasi, privatisasi, pengurangan kesejahteraan sosial, dan didorong untuk ekspor. Jadi, pasal yang Anda lihat ini berasal dari perkembangan sejarah ini. Ya, saya sepenuhnya setuju. Seluruh trik di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, dan awal 2000-an adalah untuk beralih dari kontrol politik langsung ke kontrol tidak langsung dengan, Anda tahu, lagi-lagi, dengan jebakan utang, bukan? Dengan bisa membuka aliran uang atau menutupnya, dan tergantung pada yang mana yang Anda lakukan, politik di negara tersebut kemudian menyesuaikan dan berubah. Dan omong-omong, ketika itu tidak berhasil di negara-negara tertentu, Amerika Serikat seringkali langsung campur tangan, seperti di Chili, di mana Tuan Allende digulingkan, bukan? Setiap kali sebuah negara mengubah model sosial, itu kemudian akan langsung dilawan karena model sosial dan politik saling terhubung langsung. Sekarang kita bergerak ke dunia baru, di mana kita memiliki lebih banyak pemain. Jadi secara teori, ini seharusnya memberi negara-negara kecil seperti Sri Lanka lebih banyak pilihan untuk merundingkan kesepakatan perdagangan yang menguntungkan. Namun kenyataannya, setidaknya sejauh ini, belum sampai di sana. Atau apakah Anda berpikir bahwa Sri Lanka sekarang berada dalam posisi yang lebih baik untuk mencoba mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dengan mitra-mitranya? Itu jelas bukan yang terjadi sekarang, karena model yang sama yang sedang dikejar. Ini masih neoliberalisme, Anda tahu. Ini adalah model ekonomi yang sama yang mengejar keuntungan di atas perlindungan lingkungan dan perlindungan sosial. Pemain baru muncul ke permukaan, tetapi tetap saja model neoliberalisme yang sama. Margaret Thatcher pernah mengatakan bahwa tidak ada alternatif untuk neoliberalisme. Tapi kita perlu diperhitungkannya pada titik kritis ini di dunia. Terhadap model perkembangan teknologi dan kapitalis ini, sebab semua kebetulan capitalist development as a kind of a God-given, there is no alternative, that this is the only way. Tidak ada alternatif. Ini adalah satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup. Namun, saya pikir ini adalah saatnya untuk bereksperimen dan memberikan ruang bagi berbagai model pembangunan ekonomi yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat serta budaya di atas keuntungan jangka pendek. Dan saya pikir hal ini tidak mendapatkan banyak perhatian, karena bahkan kaum progresif mengatakan, oke, sekarang kita akan memiliki dunia multipolar. Jadi dominasi AS runtuh dan dominasi Barat runtuh, tetapi apakah kita benar-benar bergerak ke sistem berbeda?
Yeah. I see that too. It's quite interesting. Saya juga melihat itu. Ini cukup menarik. Kita memiliki negara-negara yang sekarang, dalam dunia multipolar ini, memiliki logika ekonomi internal yang berbeda. Seorang ahli Tiongkok pernah menunjukkan bahwa Tiongkok adalah ekonomi pasar, tetapi bukan negara kapitalis, karena modal tidak memegang kekuasaan politik di Tiongkok. Elit politik memegang kekuasaan politik, dan bahkan kadang-kadang menghancurkan industri dan sektor yang berkembang, atau menindak mereka. Jika mereka memutuskan bahwa ini tidak adil secara sosial, tidak tepat, atau sesuatu yang tidak mereka inginkan. Unopportune or something you don't want to have. An example would be how the US Contohnya adalah bagaimana negara Tiongkok menindak industri game atau pemimpin bisnis tertentu seperti Jack Ma. Jadi Ma memiliki semua uang, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan. Sekarang, dalam sistem internasional, tampaknya masih, seperti yang Anda katakan, berakar kuat pada kapitalisme. Negara-negara dengan modal adalah yang memberikan pinjaman kepada negara-negara tanpa modal. Dan kemudian, sebagai imbalannya, mendapatkan hal-hal seperti pelabuhan, akses, dan yang kesempatan person to account. Afrika mendesak partu with Rudy BRICS. And this is probably here to stay also in the BRICS world, you're saying. Yes, and even in the West. Ya, dan bahkan di Barat, negara bekerja sangat erat dengan elit miliarder. Maksud saya ada konvergensi kepentingan antara keduanya. Jadi bukan hanya bahwa Anda tahu ada pasar bebas dan negara tidak terlibat, itu benar-benar bukan kasusnya. Dalam kedua kasus, struktur kekuasaan politik dan ekonomi bekerja sama. Jadi saya pikir itulah mengapa kita benar-benar perlu membicarakan tentang membayangkan jenis dunia yang berbeda. Dan hal lainnya adalah bahwa pertumbuhan teknokapitalis itu sendiri perlu dipertanyakan. Dan itu tidak benar-benar dipertanyakan dalam lingkaran kebijakan. Bioteknologi, AI pada dasarnya, manipulasi genetik, kehidupan, dan dominasi kecerdasan buatan. Apa yang dilakukan hal tersebut terhadap kemanusiaan dan posisi kita sebagai spesies di alam? Apakah benar-benar ada masa depan bagi kemanusiaan dan kehidupan di bumi dengan mengejar pertumbuhan teknologi dan pasar yang tidak diatur dan tidak terkendali ini? Jadi, ada beberapa pertanyaan filosofis yang sangat mendasar yang perlu diajukan. Dan inilah saatnya untuk mengajukannya. Di mana kita menetapkan batasan dalam hal pertumbuhan teknologi, dalam hal pertumbuhan korporasi, dan siapa yang mengajukan pertanyaan ini? Itu adalah poin yang sangat adil. Masalah lainnya adalah siapa yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk Anda tahu mengubah sistem. Masalahnya adalah sistem itu menjaga dirinya tetap hidup. Itulah mengapa itu disebut sistem sejak awal. Tapi izinkan saya mungkin bertanya kepada Anda tentang apa yang terjadi di sekitar Asia Selatan sebenarnya. Karena kita telah melihat banyak perubahan politik, bukan? Sri Lanka, Bangladesh, dan Pakistan semuanya mengalami tahun terakhir. Semua tampaknya, entah bagaimana, terhubung dengan Amerika Serikat dan India, setepuan di antara mereka. Bisakah mungkin menjelaskan sedikit tentang situasi Asia Selatan pada tahun 2025? The South Asian situation as of 2025. Saya pikir bukan hanya Asia Selatan, tetapi sepertinya seluruh dunia sedang terseret ke dalam polarisasi geopolitik ini. Dan ini terjadi tidak hanya di tingkat negara, ini bahkan terjadi di tingkat media dan akademisi. Seolah-olah orang didorong untuk mengambil sikap, entah Anda pro-Cina atau anti-Cina, pro-Barat atau anti-Barat. Jadi ada polarisasi yang terjadi di seluruh dunia, tetapi tentu saja ini sangat intens di Asia Selatan. Seperti yang terjadi di Bangladesh setelah jatuhnya rezim terakhir, rezim Sheikh Hasina, ada banyak ketidakpuasan, terutama mengenai koneksi jaringan listrik dengan India, dan pemerintah baru telah mencari dukungan dari China, begitu juga Myanmar. And so has Myanmar. So that is also why perhaps India is... Jadi, itulah mengapa mungkin India ingin memiliki kontrol lebih besar atas Sri Lanka. Karena ada semacam pembagian yang terjadi antara negara-negara yang pro-China dan negara-negara yang pro-Barat plus India.
Polarisasi ini benar-benar merugikan perdamaian di kawasan ini karena juga menyebabkan militerisasi di Samudra Hindia. Saya baru saja membaca bahwa sebuah kapal Pakistan dihentikan dari memasuki perairan Sri Lanka. Saya tidak memiliki semua detailnya. Saya hanya memiliki detail pertama karena ini makanya. Ya, atau even polarization and the build-up of the new Cold War. So, in a sense, your argument is that Jadi, dalam arti tertentu, argumen Anda adalah bahwa negara-negara kecil, terutama seperti Sri Lanka, tetapi bahkan negara-negara seperti Bangladesh, dan Bangladesh sebenarnya adalah negara besar, bukan? Memiliki populasi yang besar. Hanya saja luas daratannya relatif kecil dibandingkan dengan ukuran populasinya. Namun, negara-negara yang lebih lemah tersebut perlu berusaha aktif untuk tidak memihak dan memberitahu semua orang. Lihat, saya sepakat dengan China, dan dengan India, dan dengan Amerika juga. Omong-omong, tidak mudah mesti seperti. Jika tidak, itu siu agad sewan, or salah satu pihak. you're gonna be abused by one or the other. Yes, and the same thing has happened to Maldives. Ya, dan hal yang sama telah terjadi pada Maladewa. Maladewa telah mencoba untuk menjalankan program India keluar. Namun kemudian Anda tahu itu benar-benar mempengaruhi perdagangan pariwisata. Dan Maladewa kembali mendapatkan bantuan ekonomi dari India. Jadi ya, dan juga saat ini ada sedikit hubungan antara negara-negara kecil satu sama lain, karena itu juga merupakan model kolonial. Hubungannya adalah dengan negara-negara imperium dan pinggiran, dan negara-negara pinggiran tidak memiliki banyak hubungan satu sama lain. Meskipun selama periode dekolonisasi dan gerakan-gerakan non-blok, ada benar-benar perkembangan hubungan ini di antara mereka. Dan saya pikir itu benar-benar perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama pada saat transisi ke tatanan dunia baru ini. At this time of transition into a new world order. Yes, I mean, in a sense, the original idea behind the Ya, maksud saya, dalam arti tertentu, ide awal di balik gerakan non-blok adalah untuk menjadi pertama kalinya sebuah klub negara-negara di luar lingkup bekas penjajah, tetapi juga sebagai persatuan dunia yang tidak ingin jatuh ke dalam sistem blok. Dan seperti yang kita lihat sekarang, kita tidak memiliki sistem dua blok, tetapi kita memiliki sistem multi-blok yang tampaknya sedang terbentuk. Jadi, dalam arti tertentu, affirmationsplaces dua karfsud and affirmation ingin mengkft, the number sila. Dan aliansi netbrand, it's more de mong treat ho. in order to have some counterweight to that one. Yes, and also that the peace activists. Ya, dan juga bahwa para aktivis perdamaian dan warga yang peduli di negara-negara utara dapat mendukung gerakan-gerakan tersebut. Karena sekarang ada cara komunikasi yang lebih mudah satu sama lain, sehingga dapat menjadi gerakan global untuk dunia yang lebih adil dan berkelanjutan yang menyatukan orang-orang dari seluruh utara dan selatan. Ini bukan orang melawan orang. Dus inleid blok wote kuisret samilid pais populin studia abenam pushis station God deja mendes en untuk penenselas. Is into that polarization that is the problem. Yes, so the Ya, underlying dinamika di straightfine po. what's Di mana pusat kekuasaan ban. of power are located. Yeah, and that's why I think it's important Ya, to have conversations. dan itulah mengapa Persis pikir penting untuk mengadakan percakapan tentang ini dan agar sekak orang memahami apa yang terjadi dan mengembangkan jaringan dukungan. Networks of support, and also Juga, the discourses. Anda tahu diskursus itu penting. Sayangnya Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah berada di balik kepentingan korporat. Karena jika tidak, itu akan menjadi tempat yang logis untuk mengadakan beberapa jenis percakapan dan upaya ini. Misalnya, deklarasi untuk menjadikan Samudra Hindia sebagai zona damai adalah deklarasi yang dibuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipelopori oleh Sri Lanka. Banyak deklarasi tatananomi internasional baru juga muncul melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Anda tahu harus ada forum global untuk upaya-upaya ini yang dalam beberapa hal ada di tahun 60-an dan 70-an, tetapi tidak begitu banyak hari ini. In some ways existed in the 60s and 70s, but not so much today. Which is quite strange because you would think that Yang cukup aneh, karena Anda akan berpikir bahwa sekarang adalah saatnya bagi kita untuk berkembang, bukan? Namun di sisi lain, kita memiliki di sekitar Anda sebuah klub yang menurut saya lebih mirip dengan apa yang Anda bayangkan.
yaitu ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Bagaimana hubungan Sri Lanka dan Bangladesh berkembang dengan ASEAN? Karena saya baru-baru ini membaca bahwa Bangladesh sebenarnya sedang berpikir atau ada diskusi tentang Bangladesh bergabung dengan ASEAN. Apakah Anda melihat hal itu berkembang atau terjadi dalam waktu dekat? Developing or happening anytime soon. I think that there are some efforts on the way. I'm not very familiar. Saya pikir ada beberapa upaya yang sedang dilakukan. Saya tidak terlalu akrab dengan itu. Namun ada juga SARD, Asosiasi Negara-Negara Asia Selatan, yang benar-benar menjadi sangat lemah dan praktis tidak ada, setidaknya menurut pengetahuan saya. Jadi ada kerangka kerja dan struktur tertentu yang dapat dihidupkan kembali jika semakin banyak orang berusaha untuk membuatnya demikian. To make them so. You who also studied like the economy so much. Anda juga mempelajari ekonomi dengan sangat mendalam. Untuk mencegah dalam dunia multipolar yang akan datang, model jebakan utang sebagai kontrol politik ini, menurut Anda, apa mekanisme global yang penting yang dibutuhkan agar negara-negara kecil dapat mengakses mata uang tanpa menciptakan insentif untuk korupsi dan pemborosan, tetapi memungkinkan mereka untuk menghindari pengaruh, katakanlah, modal global pada negara-negara kecil? Apakah kita memerlukan semacam bank internasional yang benar-benar independen? Apakah kita mungkin memerlukan pengembangan infrastruktur moneter tertentu agar dapat mengakses pertukaran? Apa yang kurang sehingga masih mendorong negara-negara ke dalam pelukan salah satu pemberi uang? Right. I mean, I think BRICS was established with that intention. Benar, maksud saya pikir BRICS didirikan dengan niat tersebut. Bank Pembangunan baru, Bank Pembangunan BRICS, dibayangkan untuk itu. Dan sampai batas tertentu, mereka telah menjadi sumber dukungan keuangan alternatif. Jadi struktur-struktur tersebut memang diperlukan untuk memiliki sumber alternatif, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan alternatif. Dan ada pekerjaan yang sedang dilakukan di bidang-bidang tersebut. Tulis besar saya sebagai bahwa di seluruh model ekspor-impor dan kekayaan pembiayaan eksternal perlu dipertanyakan, terutama saya macam krisis pangan ini di dalam masa depan. Food crisis looming in the near future. The necessity for food sovereignty or food self-sufficiency. Kebutuhan akan kedaulatan pangan atau swasembada pangan di negara-negara di mana hal itu memungkinkan sangatlah penting. Saya pikir sebagian besar negara mampu menyediakan kebutuhan mereka sendiri, tetapi mereka didorong ke dalam model ekspor-impor ini. Misalnya dalam strategi negara terintegrasi untuk Sri Lanka yang ditulis oleh Amerika Serikat, ada upaya sengaja untuk menghindari substitusi impor dan mempromosikan produksi ekspor. Itulah yang terjadi, Anda tahu, dengan IMF, Bank Dunia, dan tema lembaga domain yang selepet Hashtag. Dominance institutions have always pushed for that. Yang sebenarnya hanyalah cara bagi negara-negara kaya untuk memberitahu negara-negara miskin bahwa mereka tidak boleh memiliki biaya tenaga kerja yang lebih mahal. Tenaga kerja Anda harus semurah mungkin, karena kami menginginkan barang dari Anda yang dibuat oleh Anda dan mengimpornya semurah mungkin. Dan sekarang kita telah mencapai titik di mana yang terbesar, yang paling berkuasa, bahkan mengeluh tentang hal ini tidak adil. Ini menciptakan ketidakseimbangan. Yang isopem tanam di sistem. Hindi dapat sebisop an amthra. That is what hands. Ang ufengori morisicha. This is just how lunatic the situation is, but a core issue here is Namun, masalah inti di sini adalah tentu saja setiap negara memiliki mata uangnya sendiri dan perusahaan di sana ingin dibayar dalam mata uang tersebut, tetapi juga memerlukan akses ke mata uang lain untuk membayar tenaga kerja di negara lain. Hal ini menimbulkan banyak masalah dengan nilai tukar dan akses ke mata uang tersebut. Auspakan sabtu bahwa kita mempanas mekanisme bermata uang yang diterima secara universal secara global untuk diperdagangkan satu sama lain dengan mudah. Itu akan membantu. Kita memiliki EU sampai tingkat tertentu, tetapi tidak dalam skala besar. Apa itu yang membantu? Yeah, I think it
would help. But my own work Ya, and interest saya pikir itu akan membantu. Namun pekerjaan dan minat saya sendiri tidak begitu banyak dalam hal mekanisme tersebut, tetapi dalam hal bioregionalisme dan swasembada pangan yang harus melengkapi perubahan keuangan dalam arsitektur keuangan global, jika Anda mau. Dari memiliki lebih banyak bank dan berbagai mode pertukaran mata uang dan sebagainya, hingga membuat ekonomi lokal menjadi lebih terstruktur di sekitar ekosistem, lingkungan, tradisi lokal, dan budaya mereka. Karena itulah cara yang harus ditempuh. Anda bisa melihat, bahkan selama krisis COVID dan kemudian krisis Ukraina serta masalah rantai pasokan, betapa rentannya ketergantungan impor-ekspor bagi mata pencaharian masyarakat. Dependence is people's livelihoods. So that where it's possible, like a country like Sri Lanka with all these resources. Sehingga di mana mungkin, seperti negara seperti Sri Lanka dengan semua sumber daya ini, dapat menjadi lebih mandiri. Ini bukan berarti harus menjadi sistem autarki tanpa koneksi apapun ke dunia yang lebih luas. Namun tentu saja, itu memerlukan perubahan nilai dan perubahan dalam model ekonomi fundamental, di mana penekanan tidak hanya pada pertumbuhan ekspor dan keuntungan semata, tetapi juga pada kemandirian dan mata pencaharian masyarakat. Itu adalah hal besar lainnya. Penciptaan mata pencaharian yang sekarang benar-benar dipengaruhi oleh AI bahkan di global selatan. Dan itu harus diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan ekonomi, bukan hanya untuk menggusur orang. Memberikan mata pencaharian kepada orang-orang adalah penting bagi identitas mereka sebagai manusia dan kelangsungan hidup. Jadi harus ada semacam pemikiran ulang yang sangat mendasar tentang ekonomi. Sort of a very fundamental rethinking of economics. Yeah, your critique goes really to the heart of the Ya, capitalist kritik Anda benar-benar menyentuh inti dari model kapitalis dan juga model ekonomi pasar, yaitu pertumbuhan yang konstan. currently 2020. Dan saat ini, pada tahun 2025, saya akan berargumen bahwa Anda benar sekali. Maksud saya, kita masih sepenuhnya terbenam dalam model ekonomi yang kita sebut kapitalisme, yang datang dengan segala naik turunnya. Model BRICS dan dunia multipolar masih merupakan model yang terglobalisasi, masih didasarkan pada ide pertumbuhan dengan segala cara dan harga. Sebenarnya, saya tidak melihat ada pergerakan menuju perubahan itu. Saya memang berpikir bahwa bahkan negara-negara BRICS, China, Brasil, India, mereka semua sebenarnya cukup senang dengan fundamentalnya. Mereka tidak mempertanyakan fundamentalnya. Mereka mempertanyakan mekanisme melalui mana fundamental tersebut kemudian diwujudkan. Dan argumen Anda adalah bahwa untuk negara-negara kecil seperti Sri Lanka, itu sebenarnya bukan strategi jangka panjang, memang one. Actually not a long-term winning strategy. Yes, I mean, even for the more powerful Maksud saya, bahkan untuk negara-negara yang lebih kuat, mungkin bukan strategi jangka panjang yang menguntungkan untuk mengikuti pertumbuhan dan ekspansi teknologi, serta pasar yang tidak diatur dan tidak terkendali, dibandingkan dengan perlindungan lingkungan dan perlindungan manusia. Jadi ini adalah masalah eksistensial bagi umat manusia secara keseluruhan dan kehidupan di planet ini. Ini bukan hanya untuk negara-negara selatan. And saya merasanya lebih akan bersaing pada transaksi tingkat kami dari sistem yang ada. at the same level in the existing system. We have some efforts at the Kita memiliki beberapa upaya di tingkat PBB. Yang paling penting tentu saja adalah transisi dari tujuan pembangunan milenium ke tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs. Itu semacam bukan sebagai tandingan, tetapi sebuah inisiatif untuk bergerak menuju pemahaman ekonomi yang berbeda tentang apa yang diinginkan dan apa yang tidak. Apakah Anda berpikir bahwa jalur SDG adalah cara yang harus ditempuh dan mungkin harus diintegrasikan ke dalam model BRICS itu sendiri? maybe be integrated into the BRICS model itself? Yes, I mean, that is certainly far more progressive. Ya, maksud saya, Unregulated itu tentu jauh lebih progresif daripada pertumbuhan yang tidak diatur dan neoliberalisme. Karena model SDG, seperti beberapa inisiatif lain yang berbasis PBB, membahas tentang 3P, Profit, People, dan Planet. Jadi setidaknya itu memasukkan orang dan planet, bukan hanya profit. Itu jelas merupakan langkah maju.
Bahkan jika kita berbicara tentang regulasi perusahaan dan menetapkan batasan tertentu pada pertumbuhan, itu lebih maju daripada apa yang kita miliki hari ini, yang merupakan bentuk kapitalisme yang predator. What we have today, which is a kind of a predatory form of capitalism, it's just Ini hanyalah dunia Hobbesian di mana perusahaan seperti Adani dan sebagainya dapat mengambil sumber daya dan melakukan apapun yang mereka inginkan dengan sangat sedikit akuntabilitas. Namun selain SDGs dan upaya tipe BB, ada juga upaya yang lebih marginal yang memberikan banyak kebijaksanaan, seperti gerakan transisi yang berbasis di Eropa, di mana mereka berbicara tentang menggunakan sumber energi terbarukan, menghilangkan bahan bakar fosil, ekonomi komunitas, demokrasi partisipatif, dan multiplicator. Upaya tersebut seperti gerakan transisi telah mencapai tekanan di seluruh dunia. has spread to many countries around the world, and there are groups, calling for more localized. Dan ada kelompok yang menyerukan lebih banyak lokalisasi energi dan pengembangan ekonomi. Jadi ada upaya, tetapi belum menjadi arus utama. Namun demikian, ada kelompok dan kolektif yang bekerja menuju upaya tersebut. Dan upaya-upaya tersebut bersama dengan beberapa upaya untuk mengatur kapitalisme dan tujuan pembangunan milenium dan sebagainya akan menjadi jalan yang lebih baik daripada BRICS mengadopsi model kapitalisme predator yang sama, bersaing satu sama lain. Which seems to be what's happening, unfortunately. I agree. I think that's what's happening. We are not changing. Saya setuju. Saya pikir itulah yang terjadi. Kita tidak mengubah DNA fundamental sistem operasi. Kita mengubah pengaturan komputer sedikit, seperti menambahkan perangkat lunak tambahan, tetapi sistem operasinya tetap sama. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi saya pikir itu pertanyaan yang sangat bagus, karena jika sistem operasi tidak berubah, maka hasil atau cara kerja sistem tidak dapat diharapkan memiliki fitur baru yang fundamental, bukan? Mungkin sebagai pertanyaan terakhir, di mana Anda akan mencari untuk mengadakan debat global ini? Anda sudah menyebutkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi kita tahu bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sangat-sangat lambat dan sangat-sangat terhambat secara politik. Jadi, di mana tempat terbaik untuk mengadakan diskusi baru ini tentang apa pengaturan sosial yang baik? Kita belum pernah melakukan itu sejak runtuhnya Uni Soviet, bukan? Sejak runtuhnya model komunis, kita belum fundamentum panakan fitur ekonomi. We haven't fundamentally questioned the Yes. economic setup. Yeah, obviously we need a transformation of consciousness. Ya, maksud saya jelas kita memerlukan transformasi kesadaran. Dan itu harus terjadi di berbagai sektor. Dari akademisi hingga media, agama, demokrasi elektoral, politik Anda tahu. Itu harus terjadi di banyak arena yang berbeda dan harus dimulai dari setiap individu. Sekarang, ada sebuah dokumenter, saya tidak tahu apakah Anda sudah melihatnya, berjudul Tomorrow, yang dibuat oleh dua videografer Prancis. Ini beberapa tahun yang lalu, saya biasa menayangkannya di kelas saya, dan itu sangat menginspirasi bahwa memang ada orang-orang yang mencoba mewujudkan visi dunia baru yang lebih adil dan lebih berkelanjutan dalam praktik di tempat kerja mereka, di komunitas mereka, di sekolah mereka misalnya, dimulai dari sistem sekolah dasar. Starting in the primary school system. So there are efforts, but to use those Jadi ada upaya, conversations. tetapi untuk menggunakan itu dalam percakapan dan membawanya ke arena yang berbeda, saya pikir sebagai pendidik, Anda tahu itu adalah pekerjaan yang perlu dilakukan daripada menyerah pada gagasan bahwa tidak ada alternatif. Seperti yang dikatakan Margaret Thatcher, tidak ada alternatif. Kita tidak bisa mengatakan itu karena ini diciptakan oleh manusia dan ini memerlukan pergeseran nilai. Karena sekarang seolah-olah ekonomi yang menentukan, pertumbuhan yang menentukan. Daripada, Anda tahu, semangat kemurahan hati, belas kasih, kebijaksanaan yang juga sangat merupakan bagian dari pengalaman manusia. Sedangkan model yang kita miliki saat ini tidak menjunjung nilai-nilai tersebut. Jadi ini benar-benar tergantung pada apa yang lebih penting. Apa artinya menjadi manusia? Maksud saya, semua nilai ini akan selalu ada. Konflik, tetapi yang satu sangat dominan dibandingkan yang lain. Sehingga kita perlu semacam penyeimbangan kembali, tidak hanya dari tatanan dunia dari berbagai negara, tetapi juga nilai-nilai dan kesadaran kita. But also the values and
our consciousness. We might have to invite Kita mungkin harus mengundang Bhutan ke dalam diskusi ini, karena mereka mungkin yang paling progresif dalam hal ide kebijakan tentang bagaimana memfokuskan kembali perhatian kita pada isu-isu kehidupan yang lebih penting dengan model kebahagiaan nasional bruto mereka. Itu adalah diskusi yang sangat menarik, dan saya berterima kasih karena Anda telah menunjukkan isu-isu ini, yang bahkan di bawah dunia multipolar, kita masih harus bekerja. UN Race itu semua tulisandet. Kemana mereka harus pergi? if people want to find your writing, where should they go? They can go to my website. Fapeda kan we aya do you you've bewared cheat coms bagi dia lah yes what do. Work is there. I will put that link. Saya hidden pristay was forward probeswiktra, and you dapat the numbing into he. Find this there. Ibu Asokarigi, terima kasih banyak atas diskusi For your time today. Thank you, Pascal. Really. Terima kasih Pascal, saya sangat menghargai telah mengundang saya ke acara Anda. Dan terima kasih banyak atas pekerjaan yang Anda lakukan karena Anda memperluas diskusi dan membawanya ke audiens yang lebih besar. Itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Terima kasih. Important work. Thank you. We'll try to enlarge Kami akan mencoba memperbesarnya, dan kami akan mencoba masyarakat sipil. Karena tugas masyarakat sipil memikirkan sesuatu kebaikan global sipil. Terima kasih. Thank you. Thanks.